Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Tutus? Ya, alhamdulillah saya juga baik Ibu. Mohon maaf hari ini saya mengganggu waktunya Bu ya. Oh, nggih, monggo. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu tentang identifikasi sebuah masalah. Selama Ibu menjabat sebagai kepala di TK Muslimat NU At-Taqwa ini, apakah Ibu pernah menghadapi sebuah kasus-kasus tentang diri Ibu atau tentang anak buah Ibu dan murid-murid Ibu? Masalah itu pasti ada. Dan ada masalah yang memang itu kita kategorikan dengan dilema etika, dan ada juga yang tujuan moral. Seperti halnya di TK kami itu dilema etika di TK At-Taqwa ini juga ada, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Seperti itu Bu Tutus. Kemudian bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti dilema etika tadi? Oke. Untuk mengambil keputusan, saya mengambil keputusan itu ketika ada dilema etika. Contohnya, ketika ada tugas di luar, ada pelatihan seperti itu. Sedangkan TK masuk pagi, pelatihan juga pagi, sama-sama paginya. Kalau bisa, kita usahakan untuk masuk kelas dulu. Kalau toh memang itu tidak memungkinkan karena sama-sama paginya, kita izinkan. Karena apa? Karena itu juga untuk pengembangan diri untuk guru-guru kami yang ada di TK. Apakah ada langkah-langkah atau prosedurnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pasti ada Bu Tutus. Sebelum kita mengambil keputusan untuk memberangkatkan orang tersebut atau guru tersebut, kita musyawarahkan dulu dengan teman-teman yang lain. Dan itu pun guru yang kita berangkatkan itu tidak selalu harus guru itu saja, tidak. Karena kami punya alasan, guru-guru yang ada di TK At-Taqwa ini kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadikan mereka ini berpotensi seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Iya. Sebelum ada pemberangkatan, contohnya itu tadi ya, pelatihan itu tadi. Sebelum ada pemberangkatan, siapa yang harus diberangkatkan, kita musyawarahkan dulu. Kita jadwal untuk yang berangkat pelatihan kali ini si A, dan yang besok si B. Kita jadwal seperti itu, sehingga di antara kita, di antara guru-guru kami itu tidak ada kecemburuan sosial. Karena apa? Karena mereka itu pasti ada gilirannya untuk mengikuti pelatihan ataupun rapat di luar seperti itu. Dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangannya Bu ya. Iya. Contohnya itu tantangannya seperti apa? Contohnya tantangan yang kami rasakan pada saat ini, apa ya? Kayaknya tantangan itu nggak ada deh. Karena apa? Di antara kita itu saling mensupport gitu loh. Dan mereka yang diberangkatkan itu pasti nanti akan alih informasi kepada guru-guru yang lain. Seperti itu. Ilmu-ilmu yang didapat pasti diberikan kepada guru-guru yang lain, sehingga ilmu yang diberikan kepada guru-guru ini bisa tersampaikan kepada murid-murid kita seperti itu. Apakah Ibu memiliki jadwal tersendiri atau dalam menyelesaikan masalah Bu ya? Apakah ada jadwal tersendiri ataukah Ibu ketika menghadapi sebuah masalah itu langsung diselesaikan saat itu juga di tempat atau seperti apa? Kita lihat dulu masalahnya. Kita lihat masalahnya dulu. Kalau toh memang betul-betul masalah itu insiden banget, itu harus kita selesaikan sesegera mungkin. Karena apa? Biar tidak tambah merembet kemana-mana. Fokus ke situ biar nanti segera terselesaikan seperti itu. Dalam menyelesaikan sebuah masalah,
apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu? Apakah ibu itu mau menyelesaikannya secara mandiri ataukah ada seseorang yang bisa membantu ibu? Oke, dalam memutuskan sebuah keputusan, kami walaupun toh itu keputusan itu ada di kepala sekolah gitu ya, itu tidak saya ambil keputusan secara mandiri, tidak, tapi saya harus musyawarah dulu dengan teman-teman yang lain, seperti itu untuk selama ini. Baik ibu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa ini yang bisa ibu petik dalam penyelesaian pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika ini? Pengambil keputusan dalam dilema etika ini yang bisa saya ambil adalah guru-guru kami selalu kompak. Satu, ya, selalu kompak. Dua, tidak ada kecemburuan sosial karena sudah terjadwal itu. Yang ketiga, saling mensupport. Itu yang kami rasakan selama ini. Alhamdulillah, baik sekali ya. Baik, cuma itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, hari ini ada waktu ya? Oke, ada. Oke, saya mau minta waktunya sebentar. Ini mau wawancara mengenai tentang pengambilan keputusan dan sebuah masalah. Semoga bisa ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, Bu Ida, bagaimana Bu Ida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bu Ida hadapi selama menjadi kepala di TK ini? Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan saudara, saya ingin tekankan dulu bahwasanya apa itu dilema etika. Yang kami ketahui bahwasanya dilema etika adalah suatu masalah yang dimana itu masalah yang baik dan tidak baik itu setara. Maka di situ kita selaku kepala harus bisa membedakan dan menomorsatukan mana harus masalah itu yang harus diselesaikan. Seperti itu. Kemudian bagaimana Bu Ida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal seperti ini saya selaku kepala tidak mungkin bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada keterkaitan dengan masalah itu, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Dalam hal ini, misalkan kalau masalah itu bersumber atau asalnya dari anak-anak, karena kita ada di lembaga TK, tentunya masalah-masalah seperti itu banyak kita hadapi dari keragaman anak-anak. Contohnya ketika kita melaksanakan KBM, anak itu tidak sama. Kita inginkan mereka semuanya tertib, tapi karena mereka anak-anak punya keinginan sendiri yang tidak bisa mengungkapkan, maka disitulah kita harus mengambil langkah-langkahnya. Kita mendekati anak yang tidak bisa melaksanakan kegiatan, kita mendekati orang tuanya, apa penyebab dari anak itu tidak bisa melaksanakan kegiatan, dan kita pun harus bertanya kepada guru yang waktu itu sedang mengampu mata pelajaran, seperti itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah tersebut? Dalam hal ini yang harus kita ambil yang paling efektif untuk
menangani masalah anak seperti itu ya, Iya. tentunya kita harus lebih apa ya, lebih tahu, lebih mendekati kepada anak dan orang tuanya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang nomor 5 Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menghadapi sebuah masalah tersebut? Tantangannya yaitu ketika kita tidak bisa kolaborasi, misalkan anak itu mempunyai masalah ya, terus kita ingin tahu dari sumber masalah itu, misalkan dari orang tua, karena mereka kan masih anak-anak. Nah, dari orang tuanya itu ada keegoisan seperti itu, terus kurang adanya pengetahuan orang tua. Disitulah mungkin menjadi tantangan kita. Itu Bu ya. Baik, untuk selanjutnya dalam menyelesaikan sebuah masalah, apakah ada waktu yang terjadwal ataukah Ibu menyelesaikannya itu pada waktu itu juga atau seperti apa? Nah, kalau seperti itu dilihat kondisinya ya. Kalau masalah itu bisa kita selesaikan ketika itu, maka kita harus menyelesaikan ketika itu. Kalau memang tidak bisa, maka kita harus jadwalkan dan kita harus mencari apa sih sumber-sumber masalah yang tidak bisa kita selesaikan pada waktu itu, sehingga kita bisa mencapai tujuan apa penyelesaian masalah seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Nah, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa dalam hal masalah anak-anak kita bisa mengambil sebuah penyelesaian masalah, maka kita harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan anak itu sendiri, dengan guru pengampu ketika waktu terjadi masalah. Ya, baik Bu. Ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, percakapan kita hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan tadi? Ya. Karena kita belajar itu dari sebuah pengalaman, masalah itu juga sebuah pengalaman. Maka dari masalah itulah maka kita harus bisa mengambil hal-hal yang baik untuk menjadi evaluasi ke depannya, menjadi sebuah keputusan yang kita harapkan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas hari ini. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sekali. Oke, mohon undur diri Bu Ibu Ida ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.